Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dina SPD MPD. Saya seorang dosen di Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Binaguna Medan. Saya seorang dosen bahasa Inggris dan saya mengajar di Prodi Pendidikan Khusus. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris praktis dan akademis yang diselaraskan dengan kebutuhan profesional di bidang pendidikan khusus. Fokus utama perkuliahan ini bukan hanya sekedar penguasaan tata bahasa atau grammar secara teoritis, melainkan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat atau tools untuk mengakses informasi, menganalisis literatur digital maupun empiris, serta komunikasi konsep-konsep ortopedagogik dan otodidaktif. Sepanjang semester, mahasiswa akan mempelajari struktur kebahasaan dasar seperti part of speech, tenses, way-how question, and preposition yang diaplikasikan langsung ke konteks anak berkebutuhan khusus. Materi dalam satu semester ini adalah 16 kali pertemuan dengan 12 judul materi sebagai tugas rutin, 2 tugas case method dan project dengan menggunakan referensi buku yang telah saya ISBN-kan serta buku pendukung lainnya, dan ada juga buku yang telah saya hakikan. Siswa akan dilatih untuk mendeskripsikan karakteristik perkembangan berbagai jenis ketunaan atau deskripsi seseorang, mengembangkan berkebutuhan khusus belajar antara peserta didik atau degree comparison, menyusun rancangan panduan instruksional atau intervensi pembelajaran individu atau text procedure, serta memecahkan dan membahas studi kasus-kasus nyata atau case method penanganan anak berkebutuhan khusus secara kolaboratif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan siap menjadi praktisi berjejaring di tingkat global maupun di media sosial. Baiklah, dalam pertemuan ini saya akan membawakan materi yang ke-9, yaitu tentang text procedure, bagaimana cara menyusun teks berdasarkan instruksi atau langkah-langkah tentang cara membuat atau melakukan sesuatu di dalam CPMK agar mahasiswa menyusun dan menyajikan teks prosedur mengenai panduan instruksional, intervensi bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara sistematis. Di sini alat yang saya gunakan untuk kesiapan pembelajaran yaitu PPT dan video pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan fleksibel, beragam, dan menyenangkan. Menggunakan keterampilan mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Saya sebagai dosen mata kuliah ini selalu berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan agar lebih mudah dipahami dan bisa diterapkan oleh mahasiswa. Materi teks prosedur ini juga sudah ada penelitian yang saya lakukan sehingga bisa sebagai referensi oleh mahasiswa pendidikan khusus. Baiklah, di sini ada 3 teknik yang akan saya sampaikan di materi teks prosedur. Yang pertama adalah 1, menyampaikan materi dilakukan secara bertingkat, sederhana, dan beragam, yaitu bahasa yang jelas, nada teratur, menjelaskan secara lisan, tulisan, dan gambar, gerakan. Selain itu menggunakan media sederhana agar dapat ditangkap dengan saluran indera, karena ada beberapa mahasiswa kita yang tunarungu, tunadaksa, dan low vision. 2, menggunakan video serta contoh nyata sebagai bahan bacaan yang disesuaikan dengan ringkasan tertulis dan panduan langkah demi kelancaran agar mahasiswa dapat mengulang pembelajaran secara mandiri. Teknik interaksi dalam pembelajaran. Suasana kelas dibangun agar nyaman dan akrab dan mendukung partisipasi siswa, yaitu 1, melibatkan mahasiswa secara afektif melalui tanya jawab sederhana tentang teks prosedur. 2, memberi waktu yang cukup bagi mahasiswa untuk menyusun jawaban serta pengulangan. 3, membuka ruang konsultasi agar siswa lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran dan membangun hubungan baik agar mahasiswa tidak canggung untuk bertanya serta mampu menghadapi kesulitan.
assessment, teknik penilaian hasil belajar, penilaian tidak hanya tertulis melainkan dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan dan beragam. Cara prinsip penilaian pendidikan khusus yaitu 20% saya nilai dari kehadiran, 20% saya nilai dari tugas rutin, 30% saya nilai dari case method dan project, 15% saya nilai dari UTS, 15% saya nilai dari UAS. Baiklah, mari kita lihat bersama cuplikan video pembelajaran yang ada di pertemuan 9, yaitu menyusun teks prosedur dengan baik. Mari menyaksikan. Okay, good morning everyone. Good morning, ma'am. Okay, we think meet again, ya, English subject today. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, masuk ke materi, kita doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Barcode dulu ya, absen ya. Oke. Okay, before going to our lesson today, I want to ask you about material last week. Ingat nggak mata kuliah materinya minggu lalu? Yes, that's right. Apa kemarin tugas tentang case method yang saya minta? Ayo apa? Kan kemarin saya kasih teks tuh, kemudian digaris bawahi kan, baru di apa yang dicari di situ? Yes, that's right, bab 1. Kira-kira ada yang kesulitan nggak kemarin? Ada ya, berarti udah finish ya. Oke, to be continue our material today, the title is procedure text. Oke, do you know procedure text? Udah tahu nggak ini apa? Materi tentang teks prosedur sebelumnya. Menurut saya, ma'am, teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara kita melakukan sesuatu, contohnya memasak digoreng, memasak ayam goreng, atau membuat anyaman untuk tas, gitu. Oke, thank you so much. Ya, jadi teks prosedur itu to do something, untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah, di sini kita lihat dulu ya. You open your book page 48, ya. Jadi ada juga di buku yang kalian punya itu halaman 48 tentang teks prosedur. Nanti dilihat penjelasannya ya di situ ya. Nah, jadi teks prosedur ini skillnya itu writing. Jadi skillnya writing ini kedepannya kamu kan memang harus menulis gitu kan. Karena kan untuk penelitian kan perlu juga apa itu instrumennya, kemudian apa itu langkah-langkahnya yang mau dilakukan, kan gitu kan. Oke. Nah, jadi learning objective ya. Di sini ada there are 4 and the first understand procedure text atau definition, kemudian identify structure atau urutan generic structure-nya, kemudian use appropriate language atau kata kunci, kemudian solve the life problem. Nah, jadi apa aja mem yang mau dipelajari tentang teks prosedur ini? Yang pertama itu adalah tentang apa sih definition-nya gitu. Ya, jadi di sini kita harus mengetahui maksudnya dari teks prosedur itu apa, kayak gitu ya. Kemudian identify urutannya itu seperti apa gitu, karena kalau dia reading teks yang biasa itu dia nggak ada punya langkah-langkah, nggak ada istilahnya tuh, nggak ada kalau dibilang stepnya tuh seperti apa, kan gitu kan. Kemudian kata kunci di sini misalnya ada seperti kalimat perintah, kan gitu kan. Yang pertama tadi misalnya kata kerja, nah itulah penandanya seperti itu. Baru solve real life problems. Nah, di sini gimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Misalnya dikasih title-nya itu tentang how to cook fried rice. Kayak mana caranya menyelesaikan cara memasak nasi goreng, kan gitu kan? Namanya kan tadi dia planning ya, planning apa yang mau dilakukan, kan gitu. Oke? Nah, this is a definition
what is procedure text. Coba Kak baca dulu. Yes, that's right. Procedure text or simple procedural text is a text that contains simple, concise, step-by-step instructions for doing something, usually with only 2 4 essential steps. Oke, that's right. Nah, jadi yang diambil tersingkatnya aja ya, what is the procedure text? Jadi text that explain how to do something. Jadi bagaimana kita menulis teks itu, bagaimana melakukan sesuatu gitu, ya. Example-nya recipes, kan? Seperti resep-resep, kemudian planning go to the Bali, atau misalnya kamu mau how to make plant a flower, ya kan? Bagaimana cara menanam bunga, kan seperti itu dia. Oke, kan tadi ada 4. Yang the first definition, and the second generic structure. Nah, di sini ada generic structure atau apa aja yang mau dikerjakan, kan gitu kan? Yang pertama itu ada goal atau purpose, yaitu tadi title-nya, kan gitu. Baru ada material atau ingredients atau step-stepnya. Kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa? Lihat di situ. Kira-kira goal itu apa? Ada yang bisa menjelaskan goal itu apa? Yes, that's right. Di situ emang tujuan, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tapi di situ adalah title, judul, kan gitu kan? Di situ memberitahu informasi, ya kan, tentang maksud untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada material. Material itu langkah-langkah. Material itu adalah bahan-bahan, ya, step baru langkah-langkah. Bagaimana cara melakukan sesuatu tersebut gitu. Misalnya you cook fried noodles, kan? Bagaimana kamu memasak mie goreng, ya kan? Kan pasti ada bahan-bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kan gitu. Next, ada language features. This is the third ya. Language feature ini apa tadi penjelasan dari language feature? Apa coba? Language feature, ayo, apa? Kata kunci, kayak gitu. Jadi setiap teks prosedur itu dia punya kata kunci dalam kalimatnya. Yang pertama itu ada imperative sentence atau kalimat perintah, ya kan? Command dia kan, dia perintah. Misalnya, make the ingredients well, ya kan? Campur bahan-bahan ini, kan gitu. Turn off the stove, hidupkan kompor, kan gitu. Kemudian ada action verbs atau material process. Nah, di sini ada kalimat yang menyatakan melakukan sesuatu, ya kan? Yang pertama itu ada cut, kemudian boil, kemudian stir. Jadi bedanya apa, Mem, antara command itu dengan action verb gitu? Bedanya kalau di action verb itu dia menggunakan kalimatnya yang lengkap. Misalnya Budi cut a grass in the garden gitu. Jadi Budi memotong rumput di taman. Kemudian ada sequence makers atau penanda urutan. Nah, jadi setiap kalimat itu dari awal itu menggunakan kata first, kemudian next, kemudian then, after, that, and finally. Baru simple present. Jadi setiap kalimat teks prosedur itu menggunakan kalimatnya simple present. Simple present itu kan minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, 2 week ago itu sudah saya jelaskan. Jadi kalimat yang dilakukan pada saat ini dan bentuk kata kerjanya bentuk pertama. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Please mention verb 2. Siapa yang bisa menyebutkan kata kerja bentuk pertama, verb 1? Iya. Ada yang tahu nggak kata kerja dalam bentuk pertama apa aja? Oke, silakan. Oke, any else? Ada lagi? Ada? Ada sleep, tidur, terus cook, memasak,
Itu memotong, cake itu mengambil. That's right. Jadi kalimat kata bab one itu dia melakukan sesuatu gitu kan. Misalnya tadi ada run berlari, kemudian ada write menulis kan gitu. Ada sleep tidur. Beda dengan bab 2 and bab 3. Nah, itu contohnya lah misalnya kita masak hari ini gitu. Pastikan yang menggunakan kan kata kerja pertama, bukan kata kerja bentuk kedua, kan gitu. Masa kita cerita hari ini masak, minggu lalu baru kita ceritakan, ya kan? Berarti udah paham lah ya, gitu. Oke, any question so far? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya mau bertanya, kenapa nih kita harus menggunakan simple present dalam membahas teks prosedur ini? Oke, yang seperti saya bilang tadi, ya. Jadi kalau simple present itu memang yang dilaksanakan atau dilakukan pada saat sekarang dan dalam bentuk kerja pertama. Seperti itu. Dia nggak bisa bentuk kata kerja bentuk kedua, kan gitu. Dia beda lagi seperti itu. Karena kalau untuk teks dalam bahasa Inggris ini, dia ada beberapa. Yang pertama itu ada text procedure, baru ada explanation text, kemudian ada recount text. Nah, itu beda-beda yang menggunakan tensisnya gitu ya. Tapi ini karena kita prosedur kan sesuai dengan apa yang mau akan kamu laksanakan di nextnya, kan gitu kan, untuk di semester akhir nanti gitu. Oke, sini ada PBL step ya. Nah, yang pertama itu ada present problem, ya kan. Jadi tadi menemukan masalah artinya mencari judul, ya kan. Kemudian ada group discussion. Nah, nanti kedepannya kan kamu harus mengerjakan project. Nah, jadi nanti kamu buat video, ya. Kemudian nanti kamu kan berdiskusi kelompok, judul apa yang mau dikerjakan, kan gitu kan, untuk project di pertemuan 15 itu biasanya dikumpulkan, kan gitu. Karena dia PBL ini ya, problem based learning, berpacu kepada mahasiswa, kan gitu. Kemudian ada investigasi memecahkan masalah, artinya menyelesaikan misalnya cara memasak ini tadi gimana, kan gitu. Baru solution, mencari solusi, kemudian presentation. Ada yang mau bertanya? Any question so far? Saya mau bertanya, dapatkah saya menggunakan verb to bentuk kata kerja kedua dalam menulis teks prosedurnya? Oke, kan udah saya bilang dari tadi ya, yang kita gunakan itu hanya bentuk kata kerja pertama. Nah, untuk bab 2 itu nanti ada di teks yang lain. Ya, jadi pokoknya ingat aja, kalau dia prosedur teks, dia dikerjakan di kalimatnya itu dalam bentuk pertama dan pada saat ini, gitu. Dia nggak boleh kalimatnya itu minggu lalu saya masak nasi goreng, tapi baru cerita sekarang nih. Nggak, jadi misalnya kamu nih lagi masak nih, kan gituan, langsung cerita atau telepon temanmu, calling gitu, saya lagi masak mie atau lagi mau nanam bunga, kemari ya bantu saya gitu. Seperti itu dia. Oke ya, saya kasih tonton video dulu biar kamu lebih paham. Hello guys, I'm Catherine. Now I will make strawberry pudding. Watch my video until the end. The first step, put the pudding powder into the pan. Then put the water into the pan and stir. After that, turn on the stove and stir until it boils. Once boiling, turn off the stove and transfer the pudding. Thank you for watching. Oke, ya. I want to ask you about this video. What do you think about this video? Kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kamu tentang video ini gitu? Tentang cara membuat puding. Yes, dia cara membuat puding kan. Jadi tadi yang disebutkan itu apa aja bahan-bahannya? Kita spill satu-satu ya. Catherine, now I will make strawberry pudding. Watch my video until the end. The first step, put the pudding. Put the pudding powder. Berarti pudingnya itu dimasukkan ke dalam panci, ya kan? Powder into the pan. Then put the water into
independent. Kan? Baru masukkan put, ya kan? After that, And stir berarti diaduk. turn on the stove and stir until it boils. Oke, berarti sampai dia mendidih, kan gitu. Turn off the stove, transfer the filling into the pot, then boil until done. Oke. Sampai dingin baru di-serve ya, disajikan. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Udah paham lah ya. Jadi nanti kamu projectnya itu dibuat seperti ini gitu. Jadi nanti kamu carilah title kan atau goalsnya tadi mau apa, dibuat langsung dipraktekkan. Iya, seperti biasa dibuat di sosial media ya kan. Oke, this is a question. Ya, kita jawab bersama ya. Read the text. How to make a cup tea. Kemudian number 1, boil water and then put tea in a cup and pour water and the last add sugar. Kemudian ada question di situ ya. Nah, I want to ask you about the goals in this text procedure. Apa kira-kira judulnya? Ya, how to make cup tea, ya kan? Kemudian what is the goal tadi udah, baru mention the step. Sebutkan cara-cara atau langkah-langkahnya. Dia harus menggunakan apa? Kalau yang sudah saya jelaskan tadi, language picture-nya harus pakai apa? Iya, first. Next. Iya, yang maksudnya yang kita susun ini gimana? First boil water. First boil water. Next put tea in the cup. Ya. Okay, and pour water and last sugar. And the first boil water and put tea in a cup, ya kan? Kemudian next pour water and the last atau finally add sugar, kan gitu ya. Kemudian identify language picture-nya. Identify. Yang mana kata kuncinya di sini apa? Kata kunci. Kata kunci ingat. Kata kuncinya itu kan seperti perintah, kan? Yang mana di antara 1, 2, 3, and 4 ini? Ya, boil. Kemudian put ya. Kemudian pour ya kan? Kemudian add sugar. Gampang kan? Oke. Nah, question 2. Di sini arrange the step correctly. Ini bentuknya ini belum ini dia, belum teratur gitu. Gimana cara menyusunnya? Yang mana yang pertama? Ini beda. This is difference. And the first yang mana? Boil water and put noodles. Ya, next add salt and the last serve, ya kan? Oke. Any question so far? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada. Oke, ini jelas ya. Reflection. Ya, jadi kita ini saya mau bertanya kira-kira what did you learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang prosedur tag. Jadi next week I will ask this. Kan gitu. Jadi minggu depan saya akan bertanya lagi tentang ini. Kan gitu kan? Oke, what difficulties did you face? Kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi? Seperti itu. Terus next ya men. Dan finally, karena itu agak susah sih men kalau diucapkan kan kita ngerangkainya lagi kan. Ini contohnya.
Sequence makers ya. Oke. Actually this easy ya gitu. Jadi ingat aja kalau first dia di baris pertama kan gitu. Kalau the next kedua, then juga kedua boleh, ketiga boleh. Ingat dia and the first and the last. The last itu kan dia terakhir atau finally gitu. Jadi kamu harus bisa menyusun gitu. Ya, di first dan finally ya. Then the last. Oke. Kemudian what did your group solve the problem? Bagaimana sih cara kamu menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan teks prosedur gitu? Kira-kira nanti kayak mana gitu caranya biar kamu itu bisa menyelesaikan setiap yang saya kasih tentang teks prosedur gitu. Ayo apa? This is not individual tasks. Jadi ini bukan masing-masing untuk mengerjakan. Iya, jadi harus discussion seperti itu. Oke, any question so far? Ada lagi? Nggak ada ya. I think you have clear ya about this material. Oke, I think is enough ya. Oke, before closing the material ya, kita doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.